Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fatinaya Marda dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 32, akan menyampaikan mengenai laporan praktikum korosi pada paku besi. Tahapan penelitian korosi pada paku besi. Yang pertama ada landasan teori, berisi mengenai identifikasi masalah dan pernyataan teori. Yang kedua, tujuan, berisi mengenai tujuan percobaan atau penelitian yang akan dicapai. Yang ketiga, alat dan bahan, berisi mengenai alat dan bahan apa saja yang akan digunakan untuk praktikum. Yang keempat, cara kerja, berisi tentang menjelaskan tahap demi tahap cara kerja dalam praktikum. Yang kelima, hasil pengamatan dan kesimpulan, berisi mengenai interpretasi hasil dan menulis kesimpulan. Yang pertama, landasan teori. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia, di mana pada proses tersebut terjadi reaksi redoks secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi, lalu besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh berbagai cairan terhadap korosi pada paku besi. Yang kedua, dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada paku besi, serta dapat menyampaikan cara untuk pencegahan korosi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum antara lain gelas jumlah 4 buah, plastik dan karet untuk penutup gelas jumlah 4 buah, paku besi jumlah 4 biji, air mendidih, larutan garam, kertas label, dan ballpoint. Cara kerja. Yang pertama, ambillah 4 buah gelas, beri label pada masing-masing gelas sesuai kode perlakuan. Yang kedua, isilah gelas A dengan air biasa, lalu gelas B dengan air mendidih, kemudian gelas C dengan larutan garam, dan terakhir gelas D dibiarkan dalam keadaan kosong. Yang ketiga, masukkan paku ke dalam masing-masing gelas, lalu tutup rapat semua gelas dengan plastik dan karet sebagai penutup. Yang keempat, lakukan pengamatan dengan mencatat dan memfoto perkembangan korosi paku dan perubahan warna cairan pada masing-masing gelas. Yang kelima, lakukan pengamatan dalam 5 hari secara berturut-turut. Selanjutnya, di sini terdapat tabel hasil pengamatan keadaan paku terhadap masing-masing cairan yang berbeda dari hari pertama sampai hari kelima. Hasil pengamatannya yaitu pada kode gelas plastik A yang berisi air keran biasa, pada hari pertama belum berkarat, warna air masih sama. Pada hari kedua sedikit berkarat, warna air masih sama. Pada hari ketiga semakin berkarat, warna air sedikit keruh. Pada hari keempat semakin berkarat, warna air keruh. Pada hari kelima semakin berkarat, warna air semakin keruh kekuningan. Pada kode gelas plastik B yang berisi air mendidih, pada hari pertama belum berkarat, warna air masih sama. Pada hari kedua belum berkarat, warna air masih sama. Pada hari ketiga sedikit berkarat, warna air masih sama. Pada hari keempat sedikit berkarat di ujungnya, warna air sedikit keruh. Pada hari kelima karat bertambah, warna air keruh. Pada kode gelas plastik C yang berisi larutan garam, pada hari pertama mulai berkarat, warna air sedikit keruh. Pada hari kedua semakin berkarat, warna air keruh. Pada hari ketiga karat terus bertambah, warna air semakin keruh. Pada hari keempat karat semakin bertambah banyak, warna air terus mengeruh. Pada hari kelima karat hampir berada di seluruh bagian paku, warna air semakin keruh kekuningan. Pada kode gelas plastik D yang tidak berisi cairan, pada hari pertama sampai hari kelima tidak mengalami perkaratan. Nah, di sini terdapat foto praktikum hari pertama dan foto praktikum hari kelima. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui urutan cairan yang mengalami korosi paling cepat. Yang pertama dimulai dari larutan garam, karena terdapat kandungan oksigen, air atau H2O, dan kandungan NaCl bersifat elektrolit yang dapat mempercepat proses korosi. Yang kedua, air biasa,
karena adanya air yang mengandung oksigen terlarut sehingga menyebabkan korosi pada paku. Yang ketiga, air yang pernah mendidih mengalami sedikit korosi karena saat dididihkan, air akan kehilangan kandungan oksigen terlarut, sehingga menyebabkan kekurangan oksigen, apalagi dalam keadaan gelas tertutup. Hal ini menyebabkan oksigen tidak dapat masuk ke dalam gelas. Yang keempat, tanpa cairan. Tidak mengalami korosi karena jenis cairan merupakan salah satu faktor terjadinya korosi, sehingga paku yang berada pada gelas tanpa cairan tidak terjadi korosi, apalagi dalam keadaan gelas yang tertutup. Kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup hanya sedikit. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari praktikum tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada gelas yang berisi air mendidih dan larutan garam mengalami korosi dari hari pertama sampai hari kelima dengan jumlah korosi yang terus bertambah. Sedangkan pada gelas tanpa cairan tidak mengalami korosi. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai macam faktor seperti adanya oksigen dan jenis cairan. Jadi, berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami perkorosian atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen, sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. Korosi dapat disebabkan karena adanya oksigen. 2. Korosi dapat disebabkan karena jenis cairan. 3. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan pelapisan bahan anti korosi seperti pengecatan, pelumuran dengan oli, pembalutan dengan plastik, pelapisan dengan timah, dan mencegah kontak langsung dengan oksigen atau air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.